Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi mengenai faktor-faktor penyebab kesulitan anak. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa sih itu diagnostik kesulitan anak. Nah, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa kesulitan anak itu merupakan salah satu keadaan yang membuat anak merasa kesulitan. Dalam hal ini biasanya itu dalam kegiatan pembelajaran. Jadi biasanya anak usia dini itu merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya, kesulitan belajar ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ada faktor internal atau ada faktor yang berasal dari dalam diri anak, dan yang kedua itu adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri anak. Nah, mengenai faktor internal, ini merupakan dan menjadi penyebab utama dalam kesulitan belajar, yaitu biasanya ini adanya kemungkinan disfungsi neurologis yang berkaitan dengan dalam diri anak. Kemudian, sementara itu, penyebab utama problem belajar adalah faktor eksternalnya, yaitu berupa strategi dalam pembelajaran yang kurang tepat, atau barangkali pengelolaan kegiatan pembelajaran yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan bisa jadi juga akibat pemberian ulangan penguatan yang tidak tepat. Dalam hal ini, kalau kita anak usia dini, mungkin ini dalam mengulang-ulang pembelajaran, tema-temanya, kegiatan-kegiatan pembelajarannya. Jadi, hal-hal inilah yang nanti yang dapat menjadikan penyebab kesulitan anak. Jadi, di sini ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, jika kita lihat menurut pendapat Abdurrahman tahun 2012, adapun faktor internal atau faktor yang berasal dari diri anak yang menyebabkan difusi neurologis yang dapat menyebabkan kesulitan belajar, yaitu yang pertama adalah faktor genetiknya atau ini faktor keturunannya. Jadi ini adalah dari genetiknya. Yang kedua adalah luka pada otak karena mengalami trauma fisik atau kekurangan oksigen. Bisa jadi mungkin ada terjadi kecelakaan atau mungkin mengalami trauma fisik lainnya, itu bisa menyebabkan salah satu menyebab kesulitan belajar. Kemudian yang ketiga adalah biokimia yang hilang. Misalkan biokimia yang diperlukan untuk memfungsikan saraf pusat. Jadi ada biokimia kandungan yang dapat hilang, yang mana seharusnya kandungan tersebut berfungsi untuk memfungsikan sistem saraf pusat kita. Kemudian yang keempat adalah bisa jadi penyebabnya itu karena biokimia yang dapat merusak otak. Misalnya terlalu banyak mengkonsumsi zat pewarna makanan atau penyedap atau biokimia-biokimia lain yang memang itu merusak otak. Itu juga merupakan salah satu terjadinya penyebab kesulitan belajar pada anak. Khususnya di sini adalah anak usia dini. Kemudian ada lagi faktornya itu adalah pencemaran lingkungan, gizi yang tidak memadai dari anak tersebut, nutrisinya yang diasupannya tidak sesuai dengan kebutuhan si anak. Bisa jadi itu menjadi penyebab juga. Dan yang terakhir adalah menurut Abdurrahman ini, penyebab kesulitan belajar itu adalah dari faktor psikologis dan sosial yang dapat merugikan perkembangan anak. Nah, sebelumnya kita dulu tahu ada berapa perkembangan anak. Ya, jadi pada anak usia dini itu ada 6 aspek perkembangan yang perlu kita pahami bersama. Ada nilai agama moral, fisik motorik, sosial emosional, kemudian ada lagi bahasa, kognitif, dan seni. Jadi pengaruh-pengaruh psikologis dan sosial ini barangkali dapat merugikan perkembangan anak, sehingga inilah yang dapat menyebabkan kesulitan belajar menurut pendapat Abdurrahman tahun 2012. Nah, di samping itu ada lagi hasil penelitian dari Maharani dan Putri Kurnia tahun 2009 mengatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Seperti yang tadi kita bahas di awal, ada faktor internal dan eksternal. Nah, menurut Maharani dan Putri ini, adapun faktor-faktor internal yang mempengaruhi
kesulitan belajar bagi anak itu adalah gaya belajarnya, minat si anak seperti apa, dan motivasi belajar. Barangkali ada anak yang memang motivasi belajar dari orang tuanya atau dari lingkungannya itu sangat bagus, sehingga semangat belajarnya itu bisa didapatkannya, dia termotivasi, minatnya juga dia tertarik, misalnya permainan di sentra bermain peran, atau mungkin dia ketika masuk di sentra persiapan, dia berminat, itu merupakan faktor internal. Kemudian ada lagi persepsi peserta didik terhadap sesuatu. Oh, dia menganggap ini menarik, oh ini tidak menarik. Jadi persepsi si anak terhadap sesuatu itu misalnya dia persepsinya itu ketika bermain pembangunan itu sangat baik sehingga dia senang, sehingga itu bisa menjadi faktor anak dalam pembelajaran. Kemudian bisa juga faktor internal itu adalah dari dalam diri anak, terkait faktor kesehatan anak itu sendiri. Mungkin ada anak yang memang dia mengalami gangguan kesehatan. Apakah pertumbuhan perkembangannya atau mungkin ada gangguan di fisiknya atau di panca inderanya. Jadi sehingga membuat anak untuk kesulitan dalam belajar. Mungkin ada anak berkebutuhan khusus yang memang ada gangguan-gangguan kesehatannya sehingga dia mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri anak itu. Misalnya, adalah ketersediaan sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Jika kita kaitkan di pendidikan anak usia dini, hal ini contohnya adalah alat permainan edukatif. Misalnya ada sekolah A dan sekolah B, di mana sekolah A memiliki APE yang sangat beragam, media pembelajarannya beragam, sarana prasarana ruangan-ruangannya yang memang ada ruangan bermain, ada ruangan untuk belajar, ada sentra seni misalnya, sentra ini persiapan, sentra bermain peran, atau dia mungkin pakai kelompok, banyak sarana prasarana permainan-permainan yang mendukung. Itu nanti akan membuat anak akan lebih senang untuk belajar dibanding sekolah yang barangkali hanya punya satu ruangan kelas, mereka sarana prasarananya sangat terbatas, dan mungkin kreativitas gurunya juga untuk menyediakan sarana prasarana itu juga terbatas, sehingga itu akan membuat si anak akan kesulitan untuk dalam pembelajaran. Jadi perkembangan anak itu belum maksimal untuk terstimulasi. Yang kedua, faktor eksternal itu berkaitan dengan hubungan dan komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik. Jadi, nanti calon-calon guru ini juga sangat diperlukan bagaimana teknik komunikasinya dengan anak, bagaimana nanti ramah dengan anak, sehingga membuat anak itu senang dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah sangat penting untuk menciptakan situasi sekolah yang menyenangkan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi menyediakan, ada itu sekarang itu programnya sekolah ramah anak, sehingga kita menciptakan sekolah itu memang ramah anak, senang anak berada di sekolah, tidak tertekan, tidak ada hukuman, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang memaksakan anak tidak. Tetapi sekarang ini yang terbaru juga itu ada namanya Merdeka Bermain, sehingga si anak itu bebas untuk memilih kegiatan mainnya seperti apa, minatnya di mana, dan itu akan membuat anak senang untuk berada di sekolah. Nah, dari faktor-faktor ini diperoleh dari gejala umum yang tampak. Gejala-gejala inilah nanti yang akan dijadikan sebagai indikator penentu bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana teknik atau asesmennya untuk menentukan anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Jadi acuannya adalah nanti dari faktor-faktor inilah. Nah, yang berikutnya, menurut Jamaris tahun 2015, faktor penyebab kesulitan belajar itu dapat dikategorikan dalam 5 faktor. Yang pertama, menurut Jamaris adalah kerusakan susunan saraf pusat. Jadi kerusakan yang dialami oleh otak, baik pada bagian cerebellum dan brainstem akan menimbulkan berbagai akibat pada otak. Salah satunya akan menyebabkan kesulitan dalam belajar. Adanya kerusakan susunan saraf ini akan membuat individu mengalami gangguan dalam melaksanakan tugas-tugas, baik yang berkaitan dengan bahasa, visual, dan auditif.
Kemudian yang kedua adalah ketidakseimbangan biokimia, hampir sama dengan yang tadi sudah kita bahas. Penelitian yang pernah dilakukan mengatakan bahwa zat pewarna dan bumbu penyedap makanan yang dimakan oleh anak merupakan salah satu penyebab kesulitan belajar dan hiperaktif bagi anak. Jadi, ketidakseimbangan zat-zat biokimia inilah nanti juga bisa menjadi penyebab si anak untuk mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga adalah keturunan atau genetika, tadi juga sudah kita bahas. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa faktor genetika ini menjadi salah satu penyebab individu mengalami kesulitan dalam belajar. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti di Swedia terhadap 276 individu yang mengalami disleksia terbukti bahwa disleksia ini terjadi akibat adanya keturunan. Kemudian yang selanjutnya adalah nutrisi. Gula dan makanan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak mengalami hiperaktif. Jadi kalau kelebihan, itu akan nanti membuat anak menjadi hiperaktif, dan kelainan ini sangat mempengaruhi belajar individu anak. Jadi nanti anak itu tidak bisa berkonsentrasi, terlalu aktif, lari sana, lari sini, jadi akan mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah pengaruh teratogenik. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa teratogenik ini menjadi salah satu penyebab kesulitan belajar, seperti pengaruh zat kimia, rokok, kemudian obat-obatan. Ini nanti jika dikonsumsi dalam hal yang tidak sewajarnya, ada pengaruh-pengaruh ini zat-zat kimia dalam tubuh, itu juga nanti bisa menyebabkan salah satu penyebab kesulitan belajar. Nah, barangkali sekian untuk materi kita hari ini mengenai faktor dan penyebab kesulitan belajar. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi mengenai hal-hal lain terkait diagnostik kesulitan anak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.